Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 002 akan mempresentasikan mengenai ringkasan yang telah kami ringkas dari buku Pak Senator. Boleh di next? Perkenalkan, di sini ada saya, Syakila Putri Nansya, dengan NIM 120.322.0041, dan Rai Area Jembar dengan NIM 120.322.0001, dan Mursid Al-Fakih dengan NIM 120.322.3066. Boleh di next? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku Pak Senator pada bab ke-13 mengenai perencanaan moda dan alokasi angkutan barang. Baik, di sini ada pemilihan moda angkutan. Kerangka pemilihan moda. Pemilihan moda adalah tahapan proses perencanaan angkutan yang bertujuan memilih dan menentukan jenis moda transportasi terbaik. Terdapat faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan moda. Ada 5. Yang pertama, karakteristik moda transportasi. Yang kedua, biaya transportasinya. Yang ketiga, tingkat pelayanan. Yang keempat, tingkat kemudahan. Dan yang terakhir, tingkat kehandalan. Baik, boleh di next. Baik, di sini ada pemilihan jenis moda transportasi. Dalam melakukan pemilihan moda transportasi, perlu memperhitungkan ongkos inventory, ongkos transportasi, ongkos inventory, dan ongkos bongkar muat. Terdapat dua langkah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menghitung ongkos total pengiriman setiap moda. Yang kedua, memilih moda yang memiliki ongkos total pengiriman terkecil. Baik, ongkos transportasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Ongkos bongkar muat yaitu OL sama dengan ongkos muat barang plus ongkos bongkar barang. Kemudian untuk ongkos inventory ada OI sama dengan ongkos inventory disimpul muat ditambah ongkos inventory disimpul bongkar ditambah ongkos inventory in transit. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada alokasi angkutan barang. Moda transportasi berupa variasi dari model programan linear yang dikembangkan khusus untuk memecahkan masalah. Komponen model terdiri atas 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kriteria kinerja. Yang kedua ada variabel keputusan. Yang ketiga ada pembatas. Yang keempat ada parameter. Kemudian ada tahap kelayakan solusi awal. Yang pertama, metode POKIA, POKABA atau yang disebut Northwest Corner, merupakan metode yang didasarkan pada aturan pengalokasian tujuan. Yang kedua, biaya metode minimum atau yang disebut least cost, merupakan metode yang digunakan untuk menentukan biaya minimum pada transport. Yang ketiga, metode pendekatan Vogel. Metode ini menggunakan pendekatan yang menghasilkan solusi dasar awal yang visible yang sama atau sangat dekat dengan optimum. Baik, boleh di next. Selanjutnya ada mengenai alokasi angkutan barang. Nah, di sini ada tahap optimalisasi solusi. Optimalisasi dilakukan dengan menggunakan modified distribution method, yaitu metode stepping stone yang didasarkan pada rumusan dual. Terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, memuat solusi awal. Yang kedua, menentukan nilai baris dan nilai kolom. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan. Yang keempat, memilih simpul titik tolak perbaikan. Yang kelima, membuat jalur tertutup loop. Yang keenam, memperbaiki alokasi. Yang ketujuh, mengulangi langkah-langkah perbaikan di atas mulai dari langkah 2. Kemudian yang terakhir, menghitung total biaya transportasi. Baik, boleh di next. Selanjutnya ada model transshipment. Apa itu model transshipment? Model transshipment adalah model transportasi yang memungkinkan dilakukan pengiriman barang secara tidak langsung, di mana barang dapat simpul suatu sumber asal dapat dikirim ke simpul sumber lain atau simpul tujuan lain sebelum mencapai tujuan akhir. Di sini ada komponen model, ada 4. Yang pertama ada kriteria kinerja, yang kedua ada variabel keputusan, yang ketiga ada pembatas, dan yang terakhir ada parameter. Kemudian di sini ada metode solusi model transishment. Baik, mohon maaf, metode solusi model transishment.
Model transshipment adalah suatu model dalam bidang riset operasi dan manajemen logistik yang digunakan untuk mengoptimalkan proses distribusi barang dari sumber ke tujuan melalui satu atau lebih titik transit transshipment point. Boleh di next? Selanjutnya, ada komponen utama dalam model transshipment. Ada 5, yang pertama ada sumber atau source, titik awal di mana barang diproduksi atau tersedia untuk pengiriman. Yang kedua ada titik transit atau transshipment point, lokasi antara yang digunakan untuk menyimpan, mengkonsolidasi, atau meredistribusikan barang selama perjalanan dari sumber ke tujuan akhir. Yang ketiga ada tujuan atau destination, titik akhir di mana barang akhir dikirim atau diterima. Kemudian ada rute atau routes dalam pengiriman yang menghubungkan sumber, titik transit, dan tujuan. Kemudian ada biaya atau biasa disebut cost. Biaya yang terkait dengan pengiriman barang melalui berbagai rute, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, dan penanganan di titik transit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mursyid Al-Faqih. Baik, di sini akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab 14 tentang perencanaan moda dan alokasi angkutan barang. Boleh di next. Pada bab 14 ini membahas tentang perencanaan rute dan penjadwalan armada angkutan. Boleh di next. Perencanaan rute armada pada simpul asal dan simpul tujuan tunggal terpisah. Sasaran dari penentuan rute kendaraan adalah menemukan ruas terbaik, jarak tempuh terpendek, waktu tempuh tercepat, atau biaya angkutan terkecil yang harus dilalui oleh sebuah armada angkutan pada barang pada jaringan-jaringan jalan raya, rel kereta, ruas pelayaran, dan rute penerbangan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi utilasi armada angkutan, pelayanan pelangganan yang meningkatkan dan lebih baik, mengurangi biaya transportasi, dan mengurangi investasi modal prasarana dan sarana angkutan barang. Boleh di next. Em, di dalam perencanaan rute ini terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu metode Dijakra. Metode ini bertujuan untuk menemukan rute terpendek berdasarkan bobot terkecil dari satu simpul ke simpul lainnya. Adapun langkah-langkah dari metode ini, yang pertama, mengidentifikasi simpul asal dan tujuan. Yang kedua, menghitung jarak kumulatif untuk setiap simpul. Yang ketiga, memilih simpul tujuan dari hasil langkah 2 yang memiliki jarak terpendek. Yang keempat, menambahkan simpul dari langkah ketiga sebagai simpul yang teridentifikasi ke dalam simpul asal. Yang keempat, mengecek jika terjadi simpul yang tidak terpilih, maka kembali lagi ke langkah awal, yaitu menentukan simpul asal dan tujuan. Yang keenam, yaitu menyusun rangkaian rute terpendek dengan menelusuri ruas yang terpilih. Boleh di next. Yang metode kedua itu adalah metode lintasan krisis. Menurut Levin dan Kit Park 1972, metode ini merupakan metode untuk merencanakan dan mengendalikan proyek konstruksi. Terdapat asumsi dan terminologi pada metode tersebut. Dengan menggunakan perhitungan maju, metode ini memberikan waktu atau jarak yang bersifat deterministik. Jaringan kegiatan hanya memiliki satu simpul. Waktu tercepat untuk memulai kegiatan pada simpul adalah 0. Yang kedua adalah penentuan rute terpendek yang akan dilakukan dengan perhitungan maju. Dimulai dari simpul awal I atau yang disebut juga dengan starting node menuju ke simpul tujuan akhir yang disebut juga dengan finishing node. Untuk menghitung waktu penyelesaian tercepat suatu kegiatan dari simpul asal ke simpul tujuan. Yang ketiga adalah numerik. Numerik merupakan satu cabang matematika dan ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan, analisis, dan penerapan algoritma untuk memecahkan masalah numerik. Boleh di next. Berikutnya adalah perencanaan rute armada dari simpul asal dan simpul tujuan jambang terpisah. Yang dimaksud dari judul pada slide ini adalah dengan jambang terpisah tersebut adalah sebuah bidang studi dalam manajemen logistik dan transportasi
yang bertujuan untuk menentukan jalur atau rute optimal bagi armada kendaraan yang bergerak dari berbagai titik simpul menuju berbagai titik akhir. Bidang ini sering terkait dengan masalah rute kendaraan ERP yang kompleks dan memerlukan solusi yang efisien untuk mengoptimalkan berbagai faktor seperti jarak, waktu, biaya, dan pemanfaatan armada. Boleh di next. Perencanaan rute armada melalui simpul multitujuan dan kembali ke simpul asal adalah konsep dalam manajemen logistik dan transportasi yang sering dikenal sebagai VRP atau Multi-Type Trips yang disingkat dengan VRPMT. Tujuan dari perencanaan ini adalah menentukan rute yang optimal bagi armada kendaraan yang harus mengunjungi beberapa titik tujuan simpul dan kembali ke titik awal untuk menyelesaikan siklus perjalanan. Boleh di next. Baiklah, pada bab berikutnya, bab 15, dan dengan judul pengendalian operasi logistik dan rantai pasok. Boleh di next. Jadi, pada bab ini membahas kerangka pengukuran kinerja logistik rantai pasok. Sistem logistik dan rantai pasok tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan strategi, tujuan, dan sistem. Strategi pada rantai pasok ya terbagi tiga. Yang pertama itu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi rantai pasok. Tujuan rantai pasok sendiri itu ada tiga. Yang pertama, ukuran kinerja operasional. Yang kedua, ukuran kinerja pelayanan. Yang ketiga adalah ukuran kinerja keuangan. Boleh di next. Berikutnya, langkah SCM. Terdapat 4 langkah di dalam melakukan analisis skor, yaitu menyusun metrik kinerja, yang dimana standar matriks yang digunakan untuk mengukur kinerja proses. Yang kedua itu adalah menyusun proses bisnis, mekanisme, proses manajemen, dan kerangka hubungan, keterkaitan di antara proses-proses yang terkait. Yang ketiga itu adalah praktik, pelaksanaan proses manajemen untuk menghasilkan kinerja terbaik di dalam kelasnya. Yang keempat itu manusia, yaitu kegiatan untuk mendapatkan orang yang memiliki kompetensi dengan pelatihan sesuai dengan proses, best practice, dan metriknya. Boleh di next. Berikutnya itu adalah sistem informasi. Menurut Wheaton dan Barley, sistem informasi adalah kumpulan sejumlah komponen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk melakukan data, pengelolaan data, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi suatu organisasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber data untuk mengolah, mengumpulkan, dan mendistribusikan. Boleh di next. Berikutnya itu adalah klasifikasi sistem informasi. Menurut Python dan Bentley 2007, mengklasifikasikan sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama itu Transaction Processing System, yaitu jenis sistem informasi yang digunakan mendukung proses bisnis transaksi. Yang kedua itu ada Manajemen Informasi System, merupakan jenis sistem informasi yang memanfaatkan data transaksi untuk menjalankan bisnisnya. Yang ketiga itu adalah Decision Support System, adalah jenis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dari beberapa alternatif. Yang keempat itu ada Expert System, yaitu jenis yang digunakan untuk menangkap dan menirukan kemampuan penyelesaian masalah dari seseorang ahli. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang tadi terkait klasifikasi sistem informasi. Nah, yang kelima yaitu ada Communication and Collaboration System yang merupakan jenis sistem yang digunakan untuk membantu proses kolaborasi antar pengguna sistem informasi. Dan yang terakhir ada Office Automation System, merupakan sistem yang digunakan untuk membuat dan membagikan dokumen untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada stakeholder sistem informasi, di mana stakeholder ini merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan rancangan sistem informasinya. Ada 5 kelompok peran stakeholder menurut Wheaton dan Bentley 2007 sebagai berikut. Yang pertama ada system owner, yaitu bertanggung jawab untuk pembiayaan proyek dan pemeliharaannya. Yang kedua ada system user,
yaitu yang berperan sebagai proses perancangannya. Yang ketiga ada sistem designer, yaitu pihak yang berperan dalam proses perancangan agar mampu memenuhi keinginan pengguna. Yang keempat ada sistem analisis, yaitu pihak penghubung non-teknis dengan stakeholder teknis. Yang terakhir ada sistem builder, yaitu pihak yang mengkonstruksi dan melakukan testing. Boleh di next. Selanjutnya ada perkembangan teknologi sistem informasi. Nah, menurut Rashid dan kawan-kawan, pada tahun 2022, tahapan secara skematis sebagai yang pertama ada Materials Recruitment Planning atau MRP, yang kedua ada Manufacturing Research Planning atau MRP2, yang ketiga ada ERP yaitu Enterprise Resource Planning, yang keempat ada ERM yaitu Enterprise Resource Management. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama ada user interface recruitments, yang kedua ada processing recruitments, yang ketiga ada storage recruitments, yang keempat ada control recruitments, dan untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama ada performance, kedua ada information, yang ketiga ada ekonomi, yang keempat ada control, yang kelima ada efisiensi, dan keenam service. Boleh di next. Selanjutnya ada metodologi perancangan PES. Jadi next. Nah, metodologi FAS atau Framework for the Application of System Thinking yaitu salah satu metodologi yang pada umumnya digunakan dalam proses perancangan dan pengembangan. Ada 8 tahapan metodologi. Yang pertama ada scope definition, yang kedua ada problem analysis, yang ketiga ada recruitment gathering, keempat ada logic design, kelima ada decision analysis, keenam ada physical design and integration, yang ketujuh ada contraction and testing, dan yang terakhir ada installation and delivery. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dan pembahasan atas resume dari buku Pak Senator dari FRI 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.